Haname menunduk, lalu menyentuhkan tangannya yang membeku ke tanah. Perlahan, es mulai menyebar dari telapak tangannya, membekukan tanah di sekitarnya dalam lapisan kristal yang berkilauan. Es tersebut merambat dengan cepat, menutupi permukaan, lalu bertemu dengan aliran lava yang mengalir deras. Saat es dan lava saling bertemu, keduanya berubah menjadi lapisan sedimen yang tebal, menciptakan struktur padat yang perlahan tenggelam, mengurung tubuh Kang Ji-hyung di dalamnya. Haname memandang tanpa ragu, memastikan kekuatan esnya menjadi penjara terakhir yang akan menenggelamkan musuhnya ke dalam kedalaman bumi. Setelah mengubur Kang dalam lava, Judo berkata pada para hunter, "Hanya beberapa orang saja akan tinggal, sisanya akan kembali." "Baik, Pak," jawab para hunter. Kang yang tenggelam dalam lava berkata dalam hati, "Brengsek, jangan bercanda." Narator berkata, "Lava seperti ini di dalam Blood Gate adalah hal yang sudah pernah ia alami ribuan kali. Tapi rasa sakit yang ia rasakan tidak pernah terasa lebih ringan." Kang yang tertangkap dalam lautan lava mendidih berusaha dengan seluruh tenaganya membuka celah pada lapisan sedimen di atas. Tubuhnya terus hancur, terkoyak berulang kali dalam siksa tiada henti. Namun ia menahan setiap rasa sakit dan terus beregenerasi. Hatinya membara dalam kobaran tekad yang tak terbendung, membakar segala keraguan untuk terus berjuang. Dengan mengandalkan bebatuan di bawahnya, Kang melompat mengayunkan dirinya ke atas, lalu menghantamkan giginya dengan penuh amarah pada sedimen di atas, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Mendengar sebuah hentakan, Haname menengok ke bawah, dan terlihat Kang yang berhasil meloloskan diri dari penjara neraka. Kang menatap para hunter di atas sana dengan wajah sangat mengerikan. Melihat Kang yang kembali untuk kesekian kalinya, Judo memerintahkan Haname untuk mengamankan para hunter dan bersembunyi. Dem! Judo meluncur deras dari atas, menghantam lapisan sedimen dengan kekuatan dahsyatnya tepat di tempat Kang berdiri. Tekanan udara dari serangan Judo begitu hebat hingga membuat Kang terhempas jauh ke belakang. Melihat Judo yang kembali melawan Kang, Haname nampak khawatir. Sekarang kita kembali dulu ke masa lalu Haname saat bersama Judo. Haname berkata, "Bukankah kamu berlebihan? Magma regenerasi tidak sekuat itu." Setelah mengusap mulutnya yang penuh darah, Judo menjawab, 4 negara hunter terkuat, Amerika, Cina, Rusia, dan Jepang. Jepang itu lemah. Jika kita tidak bisa menyerap Korea Selatan, tidak mungkin kita bisa bertahan. Memeluk Judo, Haname berkata, "Tapi ada banyak hunter kita yang akan mati juga." Judo menanggapi, "Aku masih bisa bertarung. Meski jika tubuhku hancur, aku akan melindungi negaraku." Nampak tubuh Judo yang berubah menjadi full lava. Judo menatap Kang yang terhempas, lalu menyusulnya sembari menyiapkan pukulan mautnya. Duar! Judo kembali melubangi tubuh Kang dengan tinjunya, menciptakan luka yang menganga. Setelah menerima pukulan maut tersebut, Kang berusaha melompat mundur menjauh dari Judo. Namun Judo tidak memberinya kesempatan. Dia segera melontarkan semburan lava panas ke arah Kang. Kang yang melihat serangan itu mencoba menahan serangan lava dengan kedua tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Meskipun dia berusaha keras, tubuhnya tetap terbakar oleh panas yang tak tertahankan. Setelah membakar Kang, Judo melompat ke atas dan meluncur turun, menghantam Kang dengan kekuatan penuh dari atas. Browak! Gunung tempat mereka bertarung terus meletus tanpa henti, diledakkan oleh kekuatan destruktif yang dilepaskan Judo, membuat seluruh area bergetar dalam gelombang kehancuran. Terlihat Haname sudah menjauhkan para hunter ke tempat yang aman. Haname berkata pada para hunter, "Perdana Menteri menyuruh kita evakuasi. Aku akan tetap di sini, jadi kalian semua harus segera pergi dan selamatkan diri." Mendengar perkataan Haname, para hunter malah menundukkan badannya sembari berkata, "Kami semua telah menerima banyak bantuan dari Perdana Menteri. Kami akan melindunginya sampai akhir, wahai Ibu Perdana Menteri." Tampak Judo menenggelamkan Kang ke dalam lautan lava yang begitu dalam, hingga tubuh Kang perlahan mulai hancur, hangus ditelan panasnya api. Setelah memastikan Kang terbakar habis, Judo terdiam sejenak di lava, mengamati keadaan. Namun, pada saat yang sama, Haname dan para hunter telah kembali ke puncak gunung. Judo yang sedang berendam di sana tiba-tiba dikejutkan oleh suara gelembung lava di atasnya. Dan ternyata
Asal suara itu adalah Kang yang tengah beregenerasi. Sambil memulihkan diri, Kang berenang menuju permukaan. Sadar bahwa kelemahan Juto ada di atas sana, Kang muncul di permukaan dengan cepat dan Juto yang murka melihat hal itu segera menyusulnya. Namun, sebelum Juto sempat mengejar, Kang sudah berada tepat di depan Haname yang sedang bersiap membuka sarung tangannya. Dalam sekejap, Kang meraih tangan es Haname, membuat setengah tubuhnya langsung membeku. Kang dengan tangan yang masih menempel pada Haname menariknya turun ke bawah. Juto yang baru saja sampai di permukaan bersiap melancarkan serangan nafas lavanya. Namun, saat ia hendak mengembuskannya, dia melihat Haname terjebak bersama Kang. Sementara para hunter berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Melihat situasi itu, Juto tak punya pilihan. Demi keselamatan Haname dan para hunter lainnya, ia terpaksa membatalkan serangannya. Juto kembali ke wujud manusia dan dengan cepat menebas tangan Kang yang membeku, lalu merebut Haname dari genggamannya. Namun, ketika Juto terlihat lengah, Kang berbalik dan menebas leher Juto dalam satu serangan mendadak. Para hunter yang menyaksikan hal itu langsung bergerak serentak menyerang Kang bersama-sama. Sebelum mereka bisa menebas kepalanya, Kang dengan cerdik menyambungkan tangannya yang belum membeku ke tangan es Haname, lalu mendorong tangan es Haname untuk menyentuh kepala Juto yang terputus. Kerompiang! Tubuh Kang yang membeku akhirnya pecah berkeping-keping dihantam oleh para hunter. Namun, di sisi lain, Haname tampak ketakutan. Salah seorang hunter menyadari perubahan sikapnya, segera mendekat dan bertanya, "Ibu Perdana Menteri, apa Anda baik-baik saja?" Haname menatap tubuh Juto yang terbujur kaku. Dengan nada tercekik, ia berkata, Juto! Terlihat kepala Juto yang membeku, dan itu menghentikan regenerasinya. Suasana mencekam itu seketika pecah oleh kehadiran mengancam. Kang Ji-hyung kembali bangkit dari kehancuran. Haname hanya bisa menatapnya dalam keputusasaan, menyadari bahwa nyawanya kini di ujung tanduk. Dalam benaknya, kenangan akan Juto melintas seperti bayangan. "Apakah kau sudah bangun?" "Juto." "Haname, aku baru saja mengalami mimpi buruk." "Tak apa, ada aku di sini." Mereka berdua saling berciuman, saling menatap, seolah berada dalam dimensi antara hidup dan mati. Kang Ji-hyung telah membantai mereka semua, bahkan tidak ada yang utuh di antara tubuh mereka. Namun, dengan sengaja, Kang membiarkan Haname tetap hidup, seolah mempersilahkannya untuk merasakan penderitaan mendalam. Haname yang hancur dalam keputusasaan itu tergeletak di hadapan kepala Juto yang membeku. Di antara celah kepala Juto, dia melihat sosok Kang, sebuah monster bertulang yang menghancurkan segalanya. Haname yang tenggelam dalam depresi berat mengarahkan tangan esnya ke kepalanya sendiri, menahan rasa sakit yang merongrong batinnya. Perlahan, tubuh Haname membeku, berhadapan dengan Juto. Dengan ini, Kang telah membunuh seluruh hunter Jepang dan menyelesaikan misinya. Setelah menyelesaikan misinya, Kang bergegas kembali ke Korea untuk menagih janji kepada Yumi. Sekarang, kita beralih ke Korea Selatan, tepatnya di markas Guild Geumgang. Terlihat, Taeso yang telah pulih sepenuhnya berjalan menuju ruang penyimpanan Mana Stone. Melihat Taeso menuju ke ruangan penyimpanan tersebut, sang asisten pun berkata, "Taeso, jangan berlebihan. Kamu satu-satunya yang memiliki mana yang tersisa. Kami hampir tidak bisa menyelamatkanmu. Temanmu..." Taeso menanggapi, "Aku tahu, mereka hampir tidak memiliki mana." Asisten bertanya kembali, "Lalu kenapa?" Dengan tatapan penuh dendam, Taeso berkata, "Bajingan yang biasanya aku ajak bermain saat aku masih muda lolos dari Broadgate dan membunuhku. Bajingan brengsek itu." Di sini diperlihatkan bahwa Taeso adalah guildmaster dari Guild Geumgang. Taeso melepas bajunya, dan saat melihatnya, sang asisten bertanya dengan penasaran, Kamu itu?" Taeso menjawab, "Benar, buka segelnya." Nampak punggung Taeso yang penuh dengan ukiran tulisan sihir yang digunakan untuk menyegel kekuatannya. Apakah dengan terbukanya segel tersebut, Taeso memiliki kekuatan
lebih dari esreng.